Ustadz, saya mau bertanya. Jadi saya ini kan PNS, Ustadz. Ya, PNS di Bea Cukai. Masya Allah, resign sekarang ya. Sudah paham saya jawabannya. Resign. Kalau harta tercampur tuh, Ustadz ya? Apa? Karena tercampur antara pelayanan sama harta Bukan, mobil. bukannya si Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata sahibu maksid. Tidak masuk surga orang yang menarik pajak dan bea cukai. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan disebutkan oleh banyak para ulama. Kalau Anda ingin masuk surga, resign. Masalah rezeki Anda, masalah masa depan Anda, Allah yang jamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, saya cintai, saya banggakan. Ini pasti Ustadz Wahabi, Al-Jengkoti, Al-Ngelawiri, Al-Gambrengi, CS Group ini yang begini-gini modelnya. Kalau Anda ingin masuk surga resign, surga di mbahmu apa? Ya kamu tahu, kamu sudah pernah lihat surga, dan apa kamu yakin bahwa kamu masuk surga? Ya, sekali lagi apa kamu yakin kamu akan menjadi ahli surga? Gak bisa begitulah caranya, bro. Nyuruh-nyuruh orang suruh resign. Ya, emang kalau dia resign, mundur, keluar dari pekerjaannya dari kantor bea cukai, kamu bertanggung jawab. Kamu bertanggung jawab mencari ganti pekerjaannya untuk menanggung kebutuhan keluarganya, menanggung kebutuhan anak istrinya. Kalau kemudian dia resign, ekonominya menjadi morat-marit, kadal fakru ayakuna kufron loh ya. Kadang-kadang kefakiran bisa menjadi pemicu kekafiran. Setelah mundur ekonominya morat-marit, kemudian jadi nggak jelas pekerjaannya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilarang agama, justru itu bisa menjadi penyebab masuk neraka. Enak aja nyuruh-nyuruh orang suruh resign, suruh mundur, memastikan kalau kamu terusan di situ masuk surga. Kalau ingin masuk surga resign, surga ini mbahmu apa ya? Ini ustadz-ustadz model begini, ini kalau dibiarkan terus-terusan ya meracuni warga negara, meracuni banyak orang dengan jargon-jargon sempit yang dipahami oleh ajarannya. Seolah-olah pemilik surga itu, seolah-olah pengkafling surga. Kurang ajar orang-orang begini. Jadi makanya kalau kemudian LDNU pernah merekomendasikan Kiai Said, ya banyaklah tokoh-tokoh ulama moderat meminta agar pemerintah segera mengeluarkan aturan. Kalau Pak Said Agil bentuknya adalah kepres untuk membubarkan ajaran Wahabi model begini. Ya karena merusak tatanan berbangsa dan bernegara dan juga merusak ajaran agama. Ya begitu caranya. Enak saja. Dari mana Anda punya argumentasi bahwa bekerja di kantor bea cukai pasti masuk neraka dan keluar pasti masuk surga? Dari mana? Dasarnya apa? Argumentasinya apa? Loh, kantor bea cukai itu kantor milik negara. Diatur dengan sistem perundang-undangan negara kita. Kalaupun ada oknum-oknum kantor bea cukai, kantor pajak dan lain sebagainya, kantor negara yang melakukan korupsi, melakukan penyimpangan anggaran negara, itu oknum yang memang juga harus ditindak. Bukan hanya dosa secara agama, tapi juga dosa dalam konteks berbangsa dan bernegara, dalam konteks undang-undang negara ini. Sudah ada KPK. Ya kalaupun KPK juga belum bisa dipercaya 100%, itu oknumnya. Kalau ada sistem undang-undang yang lama ya kita perbaiki. Kalau ada sistem tentang bagaimana mekanisme di kantor bea cukai yang kurang bagus, yang membuat berpotensi korup, ya sistemnya yang diperbaiki dong. Kalau begitu Anda minta aja pemerintah untuk nutup bea cukai, nutup kantor pajak, nutup kantor kepolisian, kan begitu. Ganti khilafah, kayak gitu. Satu-satunya solusi khilafah. Orang kok, Mas, ya ini Ustadz berjenggot ngelawir ini. Ngelawirnya belum panjang nih, mungkin belum lama di jenggotnya di Pak Dingu itu.
Jangankan bekerja di kantor pajak, ya. Anda sholat sekalipun, Anda berpakaian, kalau niatnya tidak tulus, tidak ikhlas, kalau niatnya linnas, niatnya untuk disebut agar menjadi seorang yang perajin sholat, orang yang khusyuk dan lain sebagainya, linnas, itu saja bisa membuat Anda masuk neraka. Jangan pekerjaan-pekerjaan duniawi yang kelihatan di mata itu dunia, pekerjaan. Kalau niatnya nggak benar, bisa masuk neraka. Dan banyak sekali perbuatan yang nampak zahirnya adalah dunia, tetapi berbuah menjadi akhirat, bisa mengantarkan seseorang masuk surga. Itu banyak karena bagusnya niat yang bagus. Dan sebaliknya, banyak perbuatan yang zahirnya adalah akhirat, tetapi sesungguhnya dia perbuatan dunia, bisa mengantarkan dia ke neraka. Jadi tidak sesimpel itu mendefinisikan ini perbuatan ini masuk neraka, perbuatan ini masuk surga. Hanya gara-gara dari fisik, hanya gara-gara dari tampilan lahiriah. Tampilan Anda muslim pakai jubah, jenggotnya ngelawir, jidatnya gosong, tapi hanya karena Anda ingin disebut ustadz, agar Anda disebut orang alim, orang ahli tahajud dan lain sebagainya. Kalau niatnya begitu, Anda tidak layak masuk surga. Karena tampilan Anda tujuannya adalah manusia, biar disebut ini, biar disebut ini. Tetapi walaupun Anda tampilan biasa-biasa, tetapi dalam konteks menyembunyikan diri dari manusia, agar ibadah Anda ikhlas terjaga, tidak disebut, tidak dipuji oleh manusia. Kalau niatnya begitu, dan Anda memang betul-betul orang yang mengabdi beribadah kepada Tuhan dengan bentuk apapun, Anda layak disebut ahli surga. Dan semua ini harus ditempuh dengan ilmu pengetahuan. Baik pengetahuan lahir, zahir, maupun pengetahuan batin. Prosesnya panjang, bro. Tidak semudah itu. Baru masuk Islam berapa hari, baru ngaji paling 2 minggu di pesantren kilat. Kemudian bajunya dijubahin kayak orang Arab. Dikira baju jubah itu baju muslim. Itu baju orang Arab, tradisi Arab. Jenggotnya dipanjangin, sujudnya ditemin-temin. Biar ada disebut ngalim, biar nanti jadi imam masjid gitu, biar dipanggil ustadz gitu. Oh, kucluk. Kayak gitu bilang ahli surga. Kan begitu caranya. Kecuali Anda bekerja di kantor yang jelas-jelas kantor penjahat, kantor mafia, kantor perampok. Ya. Memang pekerjaan sehari-hari merampok orang, berbuat jahat kepada orang lain. Kalau kamu tahu itu, dan kamu bekerja di situ lah, itu memang Anda menjerumuskan diri. Ada pantas untuk resign. Kalau memang faktanya begitu. Tapi ini kan kantor pemerintah yang diatur oleh undang-undang. Tentu tidak semuanya lah. Kalaupun ada yang nakal ya oknumnya. Bukan kantornya, bukan pekerjaannya. Oknumnya. Kalau itu persoalannya ya tidak hanya di kantor bea cukai, di seluruh lini lah. Di seluruh lini, jangankan di kantor-kantor pemerintah. Di kantor-kantor berbau agama sekalipun. ACT, tahu nggak? Pasti ingat kan ACT yang katanya aksi cepat tanggap, tapi kemudian populer menjadi aksi cepat tilep. Bentuknya, lahirnya, bajunya, penampilannya adalah agama, menarik infak, donasi katanya untuk kepentingan akhirat. Tapi faktanya disimpangkan untuk kekayaan pribadi. Ini yang justru yang begini-gini justru siksanya akan dilipat gandakan karena menjual agama untuk dunia, menjual agama untuk kepentingan pribadi, menjual agama berdalih donasi, tapi untuk kepentingan kelompok, golongan, memperkaya diri, untuk bojo, papat dan lain sebagainya. Itu yang begitu-begitu yang harus selesai, dibubarkan organisasinya, karena mencemari agama, mencemari akhirat, mencemari donasi. Donasi katanya donasi untuk Palestina, untuk Suriah, faktanya malah untuk biaya teroris. Bentuknya infak di masjid-masjid, faktanya duit dikumpulkan untuk biayai jaringan terorisme. Ini yang bajingan yang begini-gini. Ya, itu contoh-contoh nyata loh. Bentuknya pakai label-label Arab, pakai label-label infak, sedekah. Tapi faktanya untuk kepentingan pribadi sampean itu yang kayak gitu yang harus diberantas mestinya. Ya kalaupun sekali lagi terakhir, kalau ada hal yang kurang benar, perilaku korup dari oknum-oknum pegawainya ya bukan
kemudian seluruhnya diberangus untuk mundur. Nanti kalau karyawan, pekerja, pegawai yang muslim mundur semuanya digantikan oleh yang non muslim. Seluruh karyawannya, pegawainya, ASN-nya non muslim. Kamu teriak-teriak kantor kafir, gitu kan. Nanti nyalain lagi kantor pemerintah. Nyalain lagi sistemnya. Nyalain lagi kantor pajak. Karena disuruh mundur semuanya. Haram-haram. Ini memang negaranya mbahmu, ini bukan negara agama, bukan negara Islam, Bu. Dan jadi provokator terus-terusan. Allah ya karim. Gak tahu nih Ustadz siapa, dari mana tapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.